Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom, Gewira dan Saleh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita Allah dicurahkan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Gak kedengeran lebih lagi yang keras, amin. Yang setuju katakan amin. Yang bersukacita, ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan, Saat ini saya mau rindu mengundang saudara untuk mau menari, amin. Yang masih duduk, jangan duduk dong. Ayo kita berdiri sama-sama yuk. Yuk. Kita menari buat Tuhan, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Come on. Menari buat Tuhan, ya. Di dalam namanya. Lagi ya, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan. Menari saudara, come on. Aku percaya, amin. Mantap. Yo, menari glory, come on. Glory, haleluya. Sukacitanya dicurahkan, sukacitanya kekuatan kita, amin. The joy of the Lord is my strength. Lagi yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan. Yuk, menari semuanya, come on. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Yuk, lambaikan tanganmu, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk menari sekali lagi yuk. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya keselamatan. Yo, Raden Saleh memuji Tuhan, menari, come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang mau menari, ayo menari.
Bertepuk tangan. Glory, haleluya. Di dalam namanya. One more time. Menari, come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya Ada keselamatan. angkat tanganmu saudara. Di dalam namanya ada keselamatan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Kekal. Yeah. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Woo. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa?
Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Lord. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Nyanyikan mulia, mulia, Sang Raja mulia. kami berikan kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau saja yang termulia, mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Sambil angkat tangan, tinggikan Dia, dipuji, yes, ditinggikan namanya Yesus, beri hormat. Yes Lord, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami puji Engkau, dipuji. Haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan, Yesus Raja, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia yang sudah mati, Dia bangkit jadi Raja atas segala raja. Amin. Come on, Gebeira dan Saleh. Come on, let's worship God. Dipuji, dipuji, ya, tinggikan Yesus namanya, hormatkan, Muliakanlah Yesus Raja. Lagi katakan dipuji, dipuji, yes, ditinggikan Dia, segenap hatimu saudara, segenap kekuatan dan jiwamu, yeah. Hormatan, haleluya, Yesus Raja. Bisa sekali lagi sambil angkat tangan, dipuji, dipuji, yes, yes, yes Lord. namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Bisa sekali lagi, Yesus Raja. sekali lagi saudara, segenap hatimu, come on. Dipuji, yes, ditinggikan
Tuhan. Berbahasa rohmu. Kuriala bakara lama takara lama 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 lama. Uraba kari ri 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 ri. Uraba kara lama 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 lama. Hanya bagimu segala hormat, bagimu lah kemuliaan Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan. Ayo lebih lagi sembah Tuhan. Terus sembah dia. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Yes Lord, yes Lord. Sukacita surgawi, damai sejahtera mengalir di setiap rumah-rumah, di setiap tempat-tempat yang menyaksikan ibadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkarya Tuhan, Engkau yang berbuat, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Lawatanmu, urapanmu memenuhi kami semua Tuhan, memenuhi kami semua yang ikut ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan, kebangkitan terjadi Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia Tuhan. Damai surgawi mengalir tercurah di bangsa kami Tuhan. Engkau lawat semua anak-anak-Mu, bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tua muda akan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Cinta Engkau mati-matian Tuhan Yesus, terutama generasi Yeremia yang ada di bangsa kami Tuhan, tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Seluruh hidupnya dipersembahkan untukmu, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terutama pada saat ini di mana kami dalam masa pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan mengurangi Tuhan hadirat-Mu, tidak akan mengurangi Tuhan betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Maksih Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami, bangsa Indonesia mampu melewati Tuhan krisis itu, mampu melewati resesi ekonomi global Tuhan. Biarpun terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan dengan kuasa dan nama Yesus kami sanggup, kami cakap melewati semuanya ini ya Bapa. Tuhan terima kasih, berkati bangsa Indonesia lebih lagi Tuhan. Dari pulau-pulau, dari desa-desa, semua pelosok-pelosok yang ada Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan Yesus. Pemerintah-pemerintah Tuhan dari pusat sampai daerah terpencil Tuhan Yesus. Hikmat, takut akan Engkau Tuhan ada dalam hati mereka Tuhan. Berkati para aparat TNI Polri Tuhan Yesus, para menteri pejabat Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Biar apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan pribadi Tuhan, tapi untuk kepentingan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raja Harto Tuhan Yesus. Keempat wakilnya Gembala Rayon 1G Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Rajeguk Tuhan Yesus. Dan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Horatius Romuli dan wakilnya Tuhan Yesus. Kami percaya visi misi surgawi disampaikan Tuhan, sehingga kami semua bersama melangkah maju ke depan, bahkan berlari mendengarkan panggilan surgawi Tuhan. Kami akan menyelesaikan amanat agung di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Sebelum Engkau datang kedua kali Tuhan, kami percaya penggenapan janji-janji-Mu di gereja kami Tuhan Yesus. Engkau pakai kami semua hamba-Mu Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka Tuhan saat ini, walaupun secara online Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu double portion terjadi buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Maksih Roh Kudus. Berkati pembicara, berkati semua yang melayani Tuhan Yesus. Biar apa yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Berbuat 30, 60, 100 kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh berada di penghujung tahun 2020 ini, di minggu terakhir Tuhan,
di tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Betapa sering kami meninggalkan Engkau Tuhan. Terkadang kami kecewain hati-Mu, tapi Engkau tetap setia. Karena Engkau Bapa yang kekal Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau yang setia dan mulia. Sebab itu hari ini kami angkat suara, angkat tangan kami. Sebab itu kami mau naikkan penyembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau katakan Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, mulai angkat sembah-Mu saudara. Katakan Engkau baik Tuhan. There is none, there is none, there is none, there is none like you, Lord. There is none, there is none, there is none, there is none like you, oh God. Oh, yeah, yeah. Oh, there is none, there is none. Gak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. Di bumi, di surga, hanya Kau milik kami. Oh, there is none, 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 there is none like you. There is none like you. There is none like you. Tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Oh, Kau kekasih jiwaku, Kaulah penyembuhku, Kaulah pemulihku, Kaulah juru selamatku, juru selamatku, juru selamatku. Yesus Tuhan. Oh, sembah Dia saudara. Saya bisa rasakan kasih-Nya mengalir. Oh, menjamah saudara dan saya. Detik ini juga, saat ini juga, kasih-Mu mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah berhenti Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mengalir Tuhan, atas keluarga demi keluarga, atas rumah-rumah. Oh, mengalir, alami Tuhan. Come on, just open your heart. Buka hatimu saudara, come on. Oh, haleluya. Bagaikan Daud menari, bagaikan Daud menyembah Tuhan. Biar Tuhan dapati hati yang seperti Daud, hati yang mau menyembah, hati yang mau submit sama Tuhan. Biarkan Dia yang berdaulat, Dia yang berdaulat atas hidupmu saudara. Come on, worship God. Terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan saudara. Oh, mulai percaya saudara, lawatan Tuhan mengalir. Come on,
kekuatan yang baru. Haleluya. Oh Tuhan, rasanya kami gak mau berhenti ya Tuhan. Kami gak mau berhenti Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Sebab sesungguhnya sebelum kami mengucapkan satu patah kata pun Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kami cuma mau Engkau. Kami cuma mau Engkau Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Biar di penghujung tahun ini Tuhan, di minggu yang terakhir ini, kami terima urapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula, agar kami dapat memasuki tahun yang baru nanti Tuhan, dengan kasih-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Thank you Lord. Ayo nyanyikan sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Ayo angkat tanganmu saudara, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu,
mereka sekali lagi saudara. Mari katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Sungguh gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ayo saudara, sama-sama kita mau katakan bahwa Dia lebih dari segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa, oh tenanglah jiwaku. Oh sembah Dia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Kami terkagum-kagum Tuhan akan setiamu dan kasih-Mu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, ya sambil angkat tangan katakan, yeah. Kau setia, Kau mulia selamanya. Oh nyatakan, Kau setia, Kau mulia selamanya. Ayo lagi Raden Saleh, come on. Kau setia, Kau mulia selamanya. Yeah. Oh, Kau setia, Kau mulia selamanya. Lagi, come on. Kau setia, Kau mulia selamanya. Setia, mulia, Kau are you ready? Come on. Kau mulia selamanya. Come on, worship God. Sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, Kau setia, Kau mulia, setia dan mulia, ajaib dan perkasa, agung besar namanya. Ada terobosan terjadi, ada breakthrough, ada pemulihan. Saat ini juga saudara, come on, saat engkau menyembah Dia, terima itu saudara, come on, just open your heart. Yang bisa bahasa roh, ayo sembah Dia. Oh Tuhan penuh-penuhkan, Tuhan penuh-penuhkan. Ada pengurapan yang baru, memasuki tahun yang baru, ada urapan yang baru. Ayo minta saudara, minta urapan yang baru untuk tahun yang baru. Minta urapan yang baru, minta kapasitas yang baru untuk tahun yang baru. Come on. Ada sorak-sorak.
terus katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, saudaraku yang Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari tahun 2020. Kita tahu sepanjang tahun 2020 tentu banyak hal yang luar biasa terjadi. Saudara pasti masih mengingat Gembala Sidang kita memiliki visi di tahun 2020 yaitu tahun dimensi yang baru. Saudara Kristus Tuhan, ada hal-hal yang baru yang menjadi kebiasaan kita hari-hari ini. Seperti istilah work from home, worship from home, school from home, dan shopping from home. Masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang lain, seperti misalnya pakai masker, kita harus selalu cuci tangan, jaga jarak dengan orang. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita, agar kita tetap sehat, menjaga imun kita, agar kita tidak rentan atas COVID-19. Nah, saudaraku sayang Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya rindu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati kami Bapa. Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir di dalam ibadah online ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Baik di sini maupun di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara, ada hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama mengatakan, amin. Saudaraku yang Tuhan, apa yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah dalam rangka peringatan Natal, tentu kita akan mengingat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu lahirnya Mesias. Saudara, Mesias adalah terang itu. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah memiliki terang Kristus. Maka tema hari ini saya akan berbicara tentang kita adalah terang Kristus. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Diulangi lagi pada perjanjian baru ayat yang sama, yaitu Matius pasal 4 ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungin maut telah terbit terang. Ayat ini lebih dari 700 tahun silam ketika Nabi Yesaya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ia melihat keadaan dunia yang penuh kegelapan, kelam. Lalu ia juga melihat satu cahaya yang menyinari dunia dan mengusir kegelapan itu. Nah, apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya ini adalah cahaya yang menyinari bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini adalah Yesus Kristus. Dialah firman Allah yang menjadi manusia, dia menjelma menjadi manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini
menjadi terang bagi setiap orang. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sejati yang menerangin semua orang akan datang ke dunia. Terang itu telah ada di dunia dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nubuatan Nabi Yesaya tadi, saudara Tuhan, masih relevan sampai sekarang dengan kondisi manusia saat ini. Mengapa? Karena sampai saat ini masih banyak manusia yang berada dalam kegelapan. Kejahatan belum berhenti, kebencian masih merajalela, kenajisan masih merusak hidup manusia. Bahkan dosa-dosa yang dahulu tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan sekarang justru dilakukan oleh banyak orang. Saudaraku, bukankah setiap hari kita bisa melihat melalui berita-berita televisi, media-media sosial tentang perampokan, pemerasan, pembegalan, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, penyimpangan perilaku seksual, jiwa-jiwa yang rapuh sehingga tidak berdaya melawan jerat iblis, melalui narkoba, hiburan semu dunia malam, serta berbagai kisah yang menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui arti dan tujuan hidupnya. Saudaraku yang Tuhan, apa yang terjadi atas dunia ini mencirikan, menandakan bahwa dunia ini ada dalam kegelapan. Dosa bicara tentang kegelapan, saudaraku Tuhan. Nah, sehingga masih begitu banyak manusia yang hidup dalam kekelaman, dalam kegelapan, menjadikan dunia semakin mencekam. Tidak ada tempat rasanya yang aman lagi di dunia ini. Manusia semakin tidak bahagia dan tanpa daya. Bahkan banyak kasus kejadian bunuh diri. Saudara Tuhan, tentu hal ini tidak serta-merta begitu saja terjadi. Ada rentetan-rentetan peristiwa dan ada kejadian-kejadian yang membuat seseorang depresi, membuat seseorang sepertinya sudah tidak punya pengharapan, membuat seseorang rasanya buntu jalan dan sebagainya, sehingga mengambil keputusan untuk bunuh diri. Lalu apa hubungannya dengan Natal yang akan kita rayakan, saudaraku? Hubungan sangat jelas. Natal adalah momentum. Momentum dari Tuhan untuk menghadirkan terang dalam hidup manusia. Karena Allah, Bapa di sorga, sangat tahu, sangat mengerti bahwa dunia ini ada dalam kegelapan. Sehingga dia harus hadir ke dunia ini terlebih dahulu. Saat dia hadir, maka orang akan melihat terang itu. Dan bagi yang percaya kepada terang itu, menerima terang itu, maka terang itu terbit atasnya. Nah, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi sebuah peristiwa sukacita yang besar, terbesar bahkan dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Manusia disadarkan bahwa ia berada dalam kegelapan. Manusia disadarkan bahwa ada terang yang akan menguasai kegelapan itu. Saudaraku, iblis yang menipu manusia ditelanjangin pekerjaannya sehingga manusia menyadari dosa-dosanya. Jadi kegelapan akan ditelanjangin, saudaraku, oleh karena terang itu telah ada di dunia. Sukacita itu, sukacita Natal, sukacita kelahiran Juru Selamat tidak terbatas pada kesadaran baru yang membawa pencerahan rohani, tetapi juga pada karya Yesus Kristus yang dialamin oleh orang-orang yang mendapatkan terang sorgawi. Sehingga orang-orang tersebut yang mengalami terang Tuhan akan terlepas dari perbudakan, penindasan, dari segala dosa. Akan dapat dipatahkan kuasa-kuasa dosa tersebut. Ikatan-ikatan itu, ya, perhambaan terhadap dosa itu akan diputuskan. Kuasanya dipatahkan. Digantikan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita yang sejati, yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Sukacita yang dari sorga. Sehingga manusia mengalami pemulihan dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri,
dan dengan sesamanya. Ada pemulihan, ada perdamaian. Ada perdamaian dengan dirinya sendiri. Sehingga manusia yang menerima Yesus, menerima terang itu, mereka akan menyatakan terang itu di hidup mereka. Orang-orang yang hidup dalam terang Yesus Kristus diberi kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Allah, di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab setiap langkah-langkahnya disertai oleh terang firman Tuhan. Sudahkah, saudaraku, engkau menerimanya, mengalaminya itu? Kalau sudah menerima, mengalaminkah akan terang itu? Nah, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi peristiwa sukacita terbesar dalam sejarah umat manusia. Dikarenakan semua orang yang menerimanya akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang artinya semua orang memiliki harapan dalam hidup ini untuk yang lebih baik. Bayangkan, saudaraku, kalau kau berjalan di sebuah tempat yang gelap, waktu kau tidak dapat terang, kau akan meraba-raba. Tetapi waktu di saat kegelapan itu ada terang sedikit saja, maka engkau tidak akan meraba. Engkau akan bisa berjalan. Nah, saudaraku Tuhan, demikian juga waktu hidup kita. Kita mengalami terang Tuhan. Ada terang itu bersama hidup kita. Masa depan kita menjadi terlihat, saudara. Ada harapan. Ada harapan yang kita akan alamin. Akan kita lewatin, saudaraku. Maka akan terbukti bahwa Amsal pasal 23 ayat 18 mencatat. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima terang itu, maka harapan di dalam hidupnya tidak akan hilang. Ada pengharapan. Hidupnya tidak lagi ada di dalam lembah kekelaman. Hidupnya tidak ada lagi di dalam kegelapan. Tetapi dia akan menyatakan terang itu di hidup ini. Di hidupnya ada harapan. Sekali lagi, Natal mengingatkan kita bahwa kita sudah tidak dalam kegelapan, tapi membawa terang dalam hidup kita. Karena terang itu bersama-sama kita. Waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus bersama-sama dengan dia. Kristus adalah terang dan kita akan menyatakan terang itu kepada dunia ini, saudara. Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Artinya kita semua harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, dikatakan di ayat yang ke-9, karena buah dari terang adalah semua kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan mencoba mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Itulah anak-anak terang, saudaraku. Semuanya ada kebaikan, keadilan, kebenaran. Apa yang mereka lakukan perbuat tidak jauh dari hal yang seperti itu. Ya, lalu mencoba mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, di bulan Desember ini kita juga diingatkan agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Natal pada tahun ini mengingatkan kita kembali di dalam tahun dimensi yang baru. Semua serba baru. Dalam arti bukan benda-benda yang baru, pakaian baru, mobil baru. No, bukan. Tetapi kebiasaan-kebiasaan baru. Cara-cara yang baru. Cara bekerja yang baru. Cara kita belajar, sekolah, berkuliah. Cara kita berusaha, semuanya hal-hal yang baru yang kita alamin. Kita akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Saudaraku yang Tuhan, mari kita naikkan pujian. Saya merindu untuk saudara, untuk menaikkan pujian bersama-sama dengan saya, yaitu tentang aku mengasihi Engkau Yesus.
Ya, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, di hatiku Tuhan. Biarlah kami kedapatan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Nah, saudaraku yang Tuhan, saya percaya pujian tadi mengingatkan kita semua akan betapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Tuhan dan ku lakukan. Itulah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Dan terang Kristus itu sudah pada kita. Dan kita harus menyatakan terang itu. Dan perbuatan-perbuatan kita jauh dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Beriman kepada Kristus berarti memiliki terang. Terang Tuhan. Dan tidak ada kegelapan dalam hidup kita.
Jika ada saudara cepat kau bertobat. Cepat bertobat supaya terang Kristus itu bercahaya kembali di hidupmu. Kegelapan akan diterangin oleh kita. Dan seluruh perbuatannya akan ditelanjangin. Saudaraku sayang Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai sampai di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah terang Kristus, terang yang hidup. Kristus lahir ke dunia ini untuk menjadi terang bagi kami, untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kami percaya terang mula bercahaya dalam hidup kami. Waktu itu ada, maka masa depan sungguh ada ke depan Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah, itu terbuka bagi kami Tuhan. Tidak ada yang tertutup. Bapa, Engkau melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, dan Engkau menyembuhkan yang sakit penyakit Tuhan. Engkau membebaskan Tuhan dari segala hutang-hutang. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas segala pekerjaan, usaha, sekolah dari anak-anak-Mu Tuhan. Dan mari Tuhan, terang-Mu bersinar, terang-Mu bercahaya bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya menyenangkan-Mu lah. Itu yang kami ingini setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama mengatakan amin. Berakhirlah sudah ibadah online kita. Saudaraku yang di Tuhan, mari angkat tanganmu dan buka hatimu, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Saudara yang di Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur, berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami mohon untuk saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.